Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasatul Aulia dengan NIM 4443240105 dari kelas 2C. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah oceanografi ya, teman-teman. Saya di sini akan membawakan materi yaitu ekologi laut. Nah, kenapa saya membawa materi ini? Karena kita tuh kan hidup di bumi ini sebagiannya itu air ya, 70%-nya tuh air dan 30% daratan. Nah, kita juga harus mempelajari ekosistem-ekosistem yang ada di air, itu di laut. Langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada daftar isi atau yang saya akan bawakan, yaitu pendahuluan, zonasi, organisme laut, dan adaptasi morfologi. Nah, langsung saja kita ke pendahuluan ya. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan dari ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di lingkungannya. Nah, jadi kalau ekologi laut berarti ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang ada di laut. Contohnya ya seperti hewan dan tumbuhannya, kayak ikan-ikan, terumbu karang, lamun, dan lain-lain. Nah, lalu ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua, yaitu oikos dan logos. Yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos itu artinya ilmu. Lalu selanjutnya di sini juga kita ada pengertian atau definisi dari laut. Nah, ini tuh ada beberapa definisi dari berbagai orang ya. Tapi yang penting tuh kita satu aja dari definisi laut tuh kumpulan air asin yang banyak atau luas yang memisahkan antara benua dengan benua atau pulau dengan pulau dan sebagiannya. Jadi laut tuh kan ya air asin. Jadi definisi yang menurut saya paling tepat itu adalah kumpulan air asin yang memisahkan antara benua-benua, pulau atau pulau, dan sebagiannya. Lalu kita lanjut saja. Nah, di sini ada zonasi. Nah, di zonasi laut ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ini zonasi laut secara horizontal. Nah, horizontal ini berdasarkan pembaginya tuh berdasarkan jarak dan garis pantai ke arah laut lepas. Jadi ke depan gitu, horizontal namanya. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 3, yaitu ada litoral, neretik, dan oceanic. Nah, di sini tuh litoral ini tuh zonasi yang dekat pinggir pantai gitu, pesisir yang masih terjadinya fenomena pasut atau pasang surut. Nah, itu tuh terjadi di zonasi litoral. Nah, maju ke depannya itu ada neretik. Nah, di sini tuh zonasi neretik tuh yang biasanya tuh hidup kayak lamun, terumbu karang, karena di sini tuh kedalamannya masih 200 meter dan itu tuh cahaya matahari itu masih mampu masuk ke dalam sedalam itu neretik. Lalu kayak ya bukannya neretik. Lalu ada oceanic. Nah, oceanic ini maju ke depannya lagi. Ini tuh ke laut lepas. Nah, di sini tuh kayak ya kalau dibilang sih fitoplanktonnya ya udah kayak jarang gitu ya. Kayak makin menyebar gitulah. Dan karena laut lepas ya dia sangat dalam, bisa sampai ribuan meter. Lalu selanjutnya di sini ada zonasi secara vertikal atau kedalaman. Nah, zonasi vertikal ini pembagian wilayah laut berdasarkan kedalaman air laut dari permukaan hingga dasar laut. Nah, yang berpengaruh dalam zonasi vertikal ini ada cahaya matahari, suhu, tekanan, dan
kehidupan organisme. Jadi setiap kedalaman itu berbeda-beda. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada epipelagik, yang kedua ada mesopelagik, lalu ada batial pelagik, lalu abisal, lalu yang terakhir ada hadal. Nah, di sini tuh yang pertama ada epipelagik. Nah, seperti yang kayak di sebelumnya itu yang neretik. Nah, dia tuh kedalaman epipelagik itu dari dari apa disebutnya? Dasar lagi. Ya, yang atas itu sampai 200 meter. Nah, itu tuh cahaya matahari masih mampu masuk sedalam 200 meter. Nah, di sini tuh organisme yang hidup tuh sangat banyak, sangat beragam. Kayak yang paling membedakannya tuh di sini tuh yang hidupnya bisa berfotosintesis seperti fitoplankton, terus lamun dan terumbu karang. Karena dia itu kan cahaya matahari ya. Dan juga epipelagik ini kayak tempat perenang cepat gitu kayak tuna, tongkol dan lain-lain. Lalu ke bawahnya ada mesopelagik. Nah, di sini tuh sebenarnya cahaya mataharinya masih ada, cuman lemah gitu, kayak remang-remang gitu. Jadi kayak pokoknya lemah aja, kayak remang-remang pokoknya. Ada nggak adanya cahaya matahari. Nah, lalu ke batial pelagik sampai ke hadal pelagik itu dia kalau secara cahayanya tuh udah nggak ada ya. Dia udah tidak tersinari cahaya matahari dan organismenya juga udah aneh-aneh gitu. Jadi kayak dia ini sama lingkungannya. Jadi makanya yang dalam-dalam itu kenapa bentuknya pada aneh-aneh. Karena dia ini. Lalu selanjutnya ada zonasi laut secara cahaya. Nah, di sini dari cahaya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eufotik atau zona fotik, lalu yang kedua ada disfotik, yang ketiga ada afotik. Nah, yang pertama zona fotik, ini zona yang tersinari matahari, yang kayak tadi yang contohnya bisa hidup yang bisa berfotosintesis seperti lamu, fitoplankton dan lain-lain. Lalu dispotik ini yang remang-remang tadi. Iya juga. Nah, di dispotik lalu afotik yang tidak ada terkena cahaya matahari masuk. Nah, di dua ini tuh dispotik dan afotik ini biasanya dia ada organisme yang bisa menghasilkan cahaya sendiri atau disebutnya bioluminensi seperti ikan anglerfish, ikan yang bercahaya tuh ada lagi tuh. Pokoknya dia tuh karena nggak cahaya matahari, dia bisa munculkan cahaya sendiri dari proses dalam tubuhnya. Nah, di sini lalu ada organisme laut seperti paus, ikan buntal, penyu, hiu, terumbu karang, spons, udang-udangan. Nah, lalu selanjutnya, ini contoh organisme epipelagik seperti ada ikan Nemo yang hidupnya tuh di spons, lalu ada terumbu karang, lalu ada lumba-lumba, lalu ada mesopelagik. Nah, di sini ada great white shark, terus lalu ada wolf eel atau belut serigala, lalu ada nautilus juga. Di sini mulai aneh-aneh kan bentuknya, karena semakin dalam dia akan beradaptasi si tubuhnya ini. Nah, apalagi batial pelagik ini udah bentuknya udah serem-serem ya teman-teman, kayak ubur-ubur aja udah kayak gitu serem. Lalu ada ini namanya goblin shark, dia kayak ada tanduknya gitu. Lalu ini anglerfish yang bisa
contoh dari organisme bioluminescent. Lalu di sini ada selanjutnya adaptasi morfologi. Nah, di sini morfologi ikan tuh berbeda-beda. Nah, seperti dari siripnya. Siripnya itu terbagi menjadi 5 macam-macam ya. Ada yang butterfly fish nih, yang kayak sempurna gitu ininya. Lalu ada ini truncated, contohnya sirip ikan salmon. Lalu forked, ini ikan herring. Nah, ini ikan tuna dan ini ikan hiu. Nah, di sini juga ikan yang paling perenang cepat tuh yang siripnya tuh seperti sirip ini lunated, kayak ikan tuna, ikan makarel. Nih, dia tuh renangnya tuh cepat gara-gara siripnya tuh bentuknya kayak gini. Lalu selain dari siripnya, di sini ada dari cara dia berkomunikasi, yaitu contohnya ekolokasi. Ini ekolokasi adalah metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungannya dan kayak berinteraksi dengan sesama organismenya menggunakan bantuan dari suara. Contohnya ikan lumba-lumba dan ikan paus. Nah, gitu ya teman-teman. Lanjutnya sudah habis ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, Fatatul Aulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.